ekspektasi untuk lulus. Nah, yang kedua adalah efikasi ekspektansi tadi. Jadi percaya diri bahwa saya bisa. Ya. Nah, ini juga kita sebetulnya ini kan di bawah kontrol kita gitu ya. Outcome ekspektansi ini kan kita bisa menyampaikan ke mahasiswa bahwa sistem penilaian saya begini loh. Ini kalian dapat nilai A tuh tidak sulit di mata kuliah saya. Yang sulit itu adalah tidak lulus dari mata kuliah saya gitu ya. Iya ya. Yang sulit itu adalah tidak lulus. Kenapa? Sistem penilaiannya demikian ini ya, di kuliah kita tuh PR 20%, kuis sama kuis, tugas-tugas lainnya itu tuh 20%. UTS 1 20%, UTS 2 20%, ujian akhir 30%. Jadi 40% itu kalau rajin aja tuh udah bisa gitu ya. Dapat nilai minimum ya plus yang lain-lain, masa ininya UTS sama UAS-nya 0 semua gitu ya, nggak mungkin gitu ya. Nah, jadi mahasiswa itu lihat bagaimana bobot-bobot nilai, dia tuh punya apa namanya ekspektasi untuk bisa sukses gitu ya. Nah, itu yang tadi outcome ekspektasi gitu ya. Nah, yang efikasi ini yang kita harus meyakinkan mereka bahwa kalian bisa kok sebetulnya. Nah, kalian bisa, nah ini yang sangat penting. Kalau kita ngasih soal PR, itu usahakan soal itu gradually makin sulit. Jangan kasih langsung yang sulit. Kenapa? Kalau kasih langsung yang sulit, maka dia nggak bisa ini dah gitu ya. Jadi mulai dengan yang kalau kasih tiga PR, kasih nomor 1 mudah, kemudian tingkat kesulitan lebih tinggi, tingkat kesulitan lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena begitu dapat yang mudah ini, maka dia punya percaya diri saya bisa. Dia akan coba yang kedua. Yang kedua kemudian dia akan bisa juga, karena udah dilatih dengan yang pertama, kemudian yang ketiga juga bisa. Tapi hal ini harus kita kasih tahu ke mereka. Kasih tahu ke mereka bahwa urutan soal itu kayak gini loh. Jangan-jangan nanti masih mulai dengan yang ketiga gitu ya. Wah, paling sulit, udah langsung nggak bisa, kemudian patah hati gitu ya. Nah, jadi kita bisa menanamkan bahwa kalian bisa kok. Saya udah lihat nilai kalian dari mata kuliah prerequisite. Kalau saya ngajar tuh saya lihat tuh mata kuliah prerequisite-nya mahasiswa saya gimana sih nilainya. Oh, bagus-bagus kok. Saya akan katakan mereka, saya udah lihat mata kuliah prerequisite kalian nilainya distribusinya gini, saya yakin kalian bisa kok dengan mata kuliah ini gitu ya. Nah, kemudian harapan yang ketiga itu mahasiswa punya ekspektasi terhadap environment gitu ya, lingkungan. Lingkungan itu gini ceritanya, lingkungan kelas maksudnya. Jadi ada cerita yang disampaikan oleh seorang kepala sekolah dari suatu SMA yang bagus di Jakarta, yang dimana suasana sekolahnya itu kolaboratif bener, siswa-siswanya itu kalau ngerjain tugas kolaboratif gitu ya. Jadi siswa-siswa sekolah itu terbiasa dengan saling membantu dan lain-lain. Nah, begitu masuk ITB kan sangat diverse. Ada siswa dari sekolah-sekolah tertentu yang kalau ditanya nggak mau jawab. Kalau catatannya bagus nggak mau dipinjemin, di copy. Sangat individualistik gitu ya. Nah, itu kan environment yang sangat kompetitif di sekolah asal dia gitu ya. Nah, kalau lingkungannya sangat kompetitif seperti itu sampai ditanya pun nggak mau jawab, itu kan tidak mendukung untuk pembelajaran. Dan dosennya juga kalau ditanya susah lah kali jawabnya gitu ya. Kalau ditanya malah marah-marah. Zaman saya dulu kalau saya bener ingat tuh ada mahasiswa nanya, dosennya bilang, kamu nguji saya ya katanya. Nah, itu kan lingkungan kelas, environment, atmosfer yang nggak bagus. Nah, kalau environment seperti itu, maka ekspektasi mahasiswa terhadap environment itu sebenarnya kan mereka ingin environment-nya itu saling mendukung gitu ya. Dosennya kalau ditanya menjelaskan, menerangkan sampai jelas. Kalau masih belum jelas, nanti deh habis kuliah saya jelasin kalian gitu ya. Nah, jadi ada harapan-harapan mahasiswa, ada ekspektasi yang akan mempengaruhi motivasi mahasiswa. Ya. Oke, jadi ada outcome ekspektasi. Kegiatan ini akan bisa outcomes-nya ini. Efikasi itu adalah kalau saya kepercayaan diri saya itu cukup tinggi.
Kemudian environment adalah bagaimana environment itu bisa membantu, ekspektasi terhadap itu. Nah, ini saya mau menggambarkan bagaimana ekspektasi terhadap lingkungan. Sebentar, saya juga lupa ingat nih. Coba kita lihat aja. Happiness is a cigar called Hamlet, the mild cigar. Ya, ekspektasinya itu tadi apa? Bolanya itu kalau ditendang itu kan, waduh, bisa kena sesuatu yang membahayakan saya gitu ya. Jadi dia puter gitu. Jadi ada negatif ekspektasi gitu ya dari apa namanya bola itu kalau kena saya. Oh, dia puter, tapi ya itu ternyata kejadiannya beda gitu ya. Nah, ini saya kira saya akan cepatkan aja. Jadi outcome ekspektasi itu adalah keyakinan bahwa satu perilaku tertentu akan menyebabkan saya bisa mencapai satu outcome tertentu. Tadi misalnya kalau saya ngerjakan PR, nilai saya bisa bagus gitu ya. Nah, ini outcome ekspektasi ini sesuatu yang sebenarnya baik-baik aja sih, bisa kita terima sebagai dosen. Misalnya ini coming to class helps learning. Betul kan? Ya bagus aja gitu mahasiswa datang ke kelas untuk bisa gitu ya. Kemudian keeping up with the readings help learning and performance. Iya kan? Kalau saya datang terus ke kelas, itu ya performance saya akan baik gitu ya. Kemudian kalau saya membaca ini apa namanya tugas-tugas, ya melakukan tugas-tugas baca itu, ya itu akan performance saya akan baik gitu kan. Ini yang namanya outcomes ekspektasi. Nah, misalnya seperti saya katakan tadi, di kuliah saya itu, ya Anda hadir 70% aja kok wajibnya. Ya kalau udah lebih dari 70%, kalau lebih dari 30% nggak hadirnya, barulah nggak boleh ikut ujian akhir. Nah ini kan mahasiswa ekspektasinya bisa tinggi kan dengan seperti ini gitu ya. Betul nggak saya? Saya rajin dengan ya PR segala macam. Oh ya, saya lupa tadi. Kerja kelompok saya juga rajin datang. Ini udah 40%. Jadi kalau ini pun saya cuma setengah-setengah semua nilainya, saya udah bisa lulus BC juga bisa kok. Asal ininya bener-bener nilainya tuh ya di atas 90. Dan ini tidak sulit loh, dapat 90 di sini. Dan harapan saya adalah, kalau mereka memang bagus di sini, mereka tuh sebenarnya ngerti. Kenapa? Kalau kerja kelompok, mereka saling menerangkan gitu ya. Jadi yang saya mungkin menerangkan yang nggak jelas, ya temennya akan jelas kalau menerangkan. Nah, ini adalah outcomes ekspektasi gitu ya. Nah, self-efficacy, ini adalah kepercayaan bahwa saya bisa. Nah ini yang kita harus intervensi bahwa menjelaskan, menerangkan kepada mereka bahwa mereka bisa kok gitu ya. Jadi kita memberikan semangat kepada mereka bahwa mereka bisa gitu ya. Jadi ini kalau mahasiswa itu memiliki keyakinan terhadap diri mereka sendiri, maka ya mereka mudah-mudahan akan bisa gitu ya. Nah, mereka juga harus punya keyakinan bahwa kalau belajar itu, bahwa belajar itu mereka harus punya keyakinan yang ini, bahwa learning is slow and effortful. Jangan mahasiswa merasa, waduh sulit sekali. Ya memang sulit gitu ya. Tapi Anda harus menyadari bahwa learning is slow and effortful. Hanya bagi beberapa orang yang betul-betul gifted, mungkin ini, learning is fast and easy. Tapi ini benar-benar orang yang gifted gitu ya. Tapi bahkan buat saya pun, menurut saya learning is slow and effortful. Jadi kita harus mengubah jalan berpikir mahasiswa ya. Nah, ada yang mengatakan, wah memang saya nggak cukup cerdas kok. Kita harus meyakinkan bahwa ini kemampuan kita is like a muscle.
Langsung masuk itu artinya apa? Harus dilatih terus kok. Kita harus latihan kemudian akan meningkatkan kemampuan otot kita gitu ya. Ada yang mengatakan, saya emang nggak bisa kok matematika. Loh, saya sebetulnya bukan nggak bisa matematika, saya kurang latihan kok. Anda kurang latihan gitu ya. Saya nggak bisa ngegambar gitu ya. Saya kan bisa ngambil kursus menggambar gitu ya, untuk melatih keterampilan saya. Jadi kita bisa mengubah keyakinan mahasiswa tentang bagaimana proses belajar itu. Mahasiswa kadang-kadang berpikir seperti ini gitu ya. Learning is fast and easy. Learning itu for almost everybody, learning is slow and effortful. Oke, saya harus rada cepat. Ini saya lewat aja pertanyaan.